Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal ngebongkar satu konsep psikologis yang lagi ramai dibicarain nih. Konsep ini diambil dari sebuah video populer tentang gimana cara membangun ketertarikan. Topiknya, sebuah metode yang diberi label hipnotis. Yang bikin penasaran, materi sumbernya itu langsung dibuka dengan peringatan yang provokatif banget. Berbahaya, jangan disalahgunakan. Wah, ini cara mereka buat nunjukin kalau teknik ini tuh kuat banget. Jadi, mari kita bedah. Apa sih sebenarnya klaim di baliknya? Jadi, apa sih sebenarnya gagasan di balik teknik yang katanya berbahaya ini? Oke, di bagian pertama ini kita bakal fokus ke premis dasarnya dulu. Apa sih yang diklaim sama video ini sebagai landasan dari metode mereka? Pertama-tama, kita samain persepsi dulu ya. Waktu sumber ini bilang hipnotis, jangan bayangin hipnotis panggung yang bikin orang jadi aneh-aneh. Bukan itu. Maksud mereka itu lebih ke proses menanamkan sugesti ke alam bawah sadar secara berulang-ulang dan perlahan-lahan. Nah, teknik spesifik yang kita bahas ini punya nama. Menurut sumbernya, namanya adalah fractionation. Kedengarannya emang agak klinis gitu ya, tapi klaimnya ini katanya berakar kuat banget sama dinamika emosi manusia. Sekarang kita masuk ke mesinnya, ke cara kerjanya. Gimana sih metode ini diklaim bisa berhasil? Konsep utamanya itu adalah menciptakan apa yang mereka sebut sebagai efek roller coaster emosional. Nah, ini dia argumen kuncinya. Sumber ini bilang kepuasan yang benar-benar dalam, itu baik buat cewek maupun cowok, seringnya datang dari perjuangan, dari perubahan emosi yang drastis. Logikanya, sesuatu yang didapatin dengan terlalu gampang itu, ya rasanya kurang berkesan kan? Analogi yang mereka pakai itu gampang banget, yaitu video game. Coba deh bayangin, kamu main game yang gampang banget. Menang, ya rasanya biasa aja. Tapi gimana kalau gamenya susah banget? Kamu gagal berkali-kali, tapi akhirnya menang. Wah, rasa puasnya itu beda banget. Perjuangan itulah yang katanya menciptakan investasi emosional. Jadi, inilah klaim puncaknya. Katanya, kalau kamu berhasil jadi pemicu roller coaster emosional ini, maka alam bawah sadar si dia akan mengasosiasikan kamu dengan sensasi perasaan yang naik turun secara intens. Efeknya, bisa muncul sebuah keterikatan emosional yang sama sumbernya disebut sebagai ketagihan. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara prakteknya? Nah, sumber ini ngasih dua metode yang bisa langsung diterapin pas lagi ngobrol. Dua pendekatan ini disebut metode pendengar dan metode pencerita. Kerennya, ini dirancang buat tipe kepribadian yang beda-beda. Satu buat kamu yang mungkin lebih nyaman dengerin, dan satunya lagi buat yang jago ngobrol atau cerita. Kita bahas yang pertama dulu, metode pendengar. Intinya di sini tuh bukan jadi pendengar pasif yang cuma, oh gitu. Bukan, tapi kamu jadi semacam pemandu obrolan yang empatik. Tujuannya ya buat nuntun dia cerita kisah-kisah yang emosional. Prosesnya digambarin dalam 3 langkah simpel. Pertama, pancing cerita tentang pengalaman paling bahagia buat ciptain emosi positif. Kedua, kamu alihin ke pengalaman paling sedih buat munculin kontras. Terus yang ketiga, balikin lagi ke cerita yang bikin dia bangga atau senang. Naik, turun, naik lagi. Dapatkan polanya? Itulah si roller coasternya. Metode satunya lagi, pencerita ya. Pada dasarnya kebalikannya aja. Daripada mancung cerita, sekarang giliran kamu yang cerita. Tapi polanya tetap sama. Misalnya cerita kenangan indah bareng sahabat, itu emosi positif. Terus cerita sedihnya pas kehilangan dia, emosi negatif. Dan ditutup dengan pelajaran hidup berharga yang kamu dapat, kembali positif. Tapi, tunggu dulu. Ternyata ini semua nggak berhenti di teknik ngobrol doang. Justru pas kita mikir ini semua cuma soal teknik, sumbernya ngenalin satu elemen yang mereka sebut sebagai fondasi paling penting dari semuanya. Video ini kayaknya udah bisa nebak raguan diri yang sering muncul di kepala kita. Pikiran-pikiran kayak, tapi kan gue nggak ganteng, atau gue kan nggak kaya. Nah, menurut mereka, justru pikiran-pikiran kayak gini yang jadi penghalang terbesarnya. Disinilah letak argumen pamungkasnya. Semua teknik tadi, mau itu pendengar atau pencerita, diklaim nggak bakal ada gunanya sama sekali tanpa kepercayaan diri. Persepsi kamu terhadap diri sendiri itu yang utama. Makanya, saran mereka jelas, fokus dulu ke pengembangan diri, ke kerjaan, ke tujuan hidup. Urusan ngejar orang lain, tahan dulu sampai kamu benar-benar percaya sama diri sendiri.
Kalimat dari sumber ini benar-benar nonjok dan ngasih penekanan yang kuat banget. Mereka bilang, kalau kamu masih mikir kayak gitu, saya yakin metode secanggih apapun di dunia ini nggak akan bisa bantu kamu. Jelas ya, pola pikir itu ditaruh di atas segalanya. Nah, ini yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan inti dari semua ini. Jadi sebenarnya, esensi dari konsep ini tuh tentang cara memanipulasi emosi seseorang secara terstruktur, atau pada akhirnya ini semua cuma jalan muter-muter yang ujung-ujungnya balik ke pesan klasik, pentingnya pengembangan diri. Mungkin aja tekniknya itu cuma kemasan dan pesan utamanya ya, benahi dulu dirimu. Sebuah hal yang menarik untuk kita renungkan.